pernah kejadian motor gua ini mogok. Ngompor-ngomporin. Hilang itu bunyinya. Artinya dari pertama beli enggak, iya belakang. Mati hidup mati. Fox-R, kenapa harus beli Polytron? Selamat malam, selamat pagi, selamat sore dari gua Muhammad Rizky. Kali ini kita mau curhatan pemilik Polytron Fox-R. Fox-R ya, bener ya? Fox-R EV. Motor Fox-R yang lagi digadang-gadang jadi best selling Indonesia. Di samping gua udah ada pemiliknya nih, mau curhat katanya. Dengan Pak Iskandar, aka Bergut. Ini kalau ada yang tahu, beliau adalah salah satu jurnalis, Pak ya? Bener ya? Bekas jurnalis. Bekas Oh, jurnalis. bekas jurnalis. Bekas wartawan berarti di media telekomunikasi. Berarti ini kalau kalian ada yang tahu dunia telekomunikasi, ini sesepuhnya ini. Dari majalah yang dulu best sales juga, best sales itu. Kok sales sih? Best selling Indonesia tuh. Pokoknya depannya tulisannya huruf P. Kalau lu beli itu, lu bisa nelfon orang. Nah tuh, dia tuh. Gak enak kayak nyebut ya, Pak ya. Oke, Pak Iskandar. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Habis pulang umroh dia. Gak bawa apa-apaan, bawa kurma doang. Gimana, Pak? Curhatnya, mau curhat apa namanya tuh? Tentang Polytron Fox-R. Kenapa harus beli Polytron waktu kita beli pertama kali motor listrik? Kenapa harus Polytron? Satu, Polytron tuh udah terkenal di hi-fi ya, sama TV. Kalau nggak nyambung ya. Iya, apa-apa lah itulah pokoknya. MP3 gitu. Jadi ya, kalau elektronik gitu kan. Iya, itu kan. Iya. Boleh dibilang mereknya udah dikenal ya. Tapi sih alasannya bukan itu. Ada juga nih punya milik Polytron di balik layar, tapi belum muncul kayaknya. Jadi alasan utamanya pertama begini. Kalau kita lihat semua kan disubsidi motor listrik, ya itu alasan utama. Yang kedua, bukan sekedar subsidi nih, tapi Polytron memberikan skema penjualan yang paling menarik kalau menurut saya. Apa tuh menarik itu? Menariknya begini, angka sebelum diskon itu kan sekitar 20,5 ya. 20,5. Oh, belum subsidi lah. Belum subsidi. Oh, 20,5 tuh masih sewa baterai kan tetap. Ya, waktu itu baterai tetap sewa. Oh, tetap sewa. Iya, skemanya sewa dah. Di subsidi jadi 13,5. 13,5 ya, 7 juta. Pape udah gas. Itu setelah 13,5, baterainya kan komponen paling mahal. Iya. Nah, Polytron ngasih kita keleluasaan untuk membayar per bulan 200.000 ya, sebesar 200.000. Jadi kalau kita sengaja beli baterai Polytron karena dia kapasitasnya paling gede, teknologinya juga udah lithium, mungkin harganya bisa lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari harga motornya sendiri. Nah, kalau ada motor berapa dah waktu itu? Lupa. 13,5. Enggak, harga kalau misalkan beli sama baterai gitu. Kalau sama baterai bisa angkanya bisa 30 lebih. Oh ya, 30 lebih lah ya. Nah, itulah. Baterainya soalnya speknya lumayan ya. Jadi karena baterainya yang paling mahal, terus dia jual dengan cara mencicil ya. Oh iya, mencicil. Sampai bulan kan? 3 bulan kontrak. 3 tahun kontrak ya. Emang 3 tahun? 3 tahun kontrak. 200.000 3 tahun gitu? Iya. Oh, gue baru tahu. Nanti 3 tahun, selepas 3 tahun kita bisa boleh tidak melanjutkan, artinya baterai jadi milik kita, atau kita lanjut kontrak ya. Oh, terus iya. Tapi kalau kita lanjut kontrak, terjadi apa-apa dengan baterai Polytron, kita bisa ganti. Oh, tergantung baterai health-nya lah gitu ya. Kalau baterai health-nya udah mulai turun, langsung itu kita bisa ganti. Berarti itulah kenapa saya pilih. Karena gini, nggak mungkin saya motor 13 juta. Iya. One day nih kalau udah 3 tahun saya lepas kontrak, ternyata harus ganti baterai. Saya sih gua aja. Kaku bener. Lo dulu lah. Nah gitu, jadi gua pilih lah yang Polytron. Nanti mungkin kalau udah 3 tahun gua tetap lanjut kontrak. Oh, gitu. Jadi enaknya di situ ya, berarti 200.000 per bulan, nggak pakai beli baterai dah, pokoknya sewa sampai 3 tahun. Jadi lu baterainya hancur juga tinggal ganti, hancur dengan kata kondisinya yang udah jelek gitu, baterainya udah jelek. Baterainya harus ganti ya. Nah memang
Untuk pengecasan kita biaya sendiri karena ngecas di rumah kan. Berapa watt itu dayanya kalau Ya cas? mungkin sekitar, karena dia lumayan cepet ya. Berapa jam? Untuk 0 sampai 5 mungkin sekitar 5 jam. 0 sampai 100. 0 sampai 100 Oh, 5 jam. 5 jam. Lumayan lah cepet Nah. itu. Berapa watt kalau di sini? Sekitar 800 sampai 900 gitu deh. Ya, Jadi kecil sih, kalau lumayan. ya ini akhirnya korbannya gua harus naikin daya. Dari 1.300 jadi 1.300 ke 2.200. 2.200 bergara-gara ngecas ini. Iya, benar. 900 sih lumayan, kayak 1 PK lebih lah ya itu ya buat Iya. AC nyalain. Tapi Nah, 5 jam itu. berhenti. Ya oke lah jadinya. Itu tapi ya banyak menangnya juga karena Nah. kan gua nggak mesti servis ganti oli Iya, gitu ya. pakai yang lainnya lagi gitu. Ya, jadi Nah, ini gue mau nanya juga nih, udah berapa lama sih pakai Polytron? Gue kayaknya waktu itu, gue juga kenal motor listrik dari ini si bapak satu ini, ngompor-ngomporin. Jadi akhirnya gue beli, tapi gue nggak suka skema baterai, bukan nggak suka lah. Jadi ada per bulan yang harus gue keluarkan gitu kan, walaupun nanti baterainya bisa digaransi lah dengan yang pemilik yang gue pakai gue sekarang, yaitu ya D8S Pro gitu kan. Nah, selama 6 bulan ada kendala nggak dari apanya kek? Kan bulan Polytron- lebih ya, gua Iya, ngambil udah. sekitar bulan September. Iya, karena gue waktu itu beli 6 bulan sebelumnya ya. Agustus Agustus 2023. 2023 Pas gue beli berapa ya berarti ya? Ya dia 2002 berapa ya? sama tetap. Enggak, tuan bapak Duluan gue. Iya, duluan bapak kan. Nah, tapi itu waktu itu kalau nggak salah bapak beli tuh yang belum subsidi full kalau KTP Indonesia kan? Belum, jadi Masih- masih harus pakai syarat-syarat tertentu. Iya, lah. syarat-syarat ya. Misalnya yang punya apa tuh kartu Kartu apa sih, kartu sosial itu jaminan iya, sosial. iya, gitu jaminan lah. sosial, bantuan itulah ya. Iya, Itu BLT segala dapat dari macam. situ. Jadi masih dipersulit lah dulu beli Nah, motor listrik. Makanya Polytron gue pakai nama orang lain karena gue nggak bisa dapet itu. Iya, iya, Gitu. benar-benar. Nah itu. Nah, terus berapa nih? Berapa lama dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 10 bulan dong. 10 bulan, hampir 1 tahun. Iya. Nah, Gimana tuh kendalanya? Kalian Jadi curhat nih, biar Polytron juga kali dengar yang nih. paling umum lo pasti Ya. ngurus Berarti gen pertama ya? gen pertama. Ya kan kalau nggak salah tuh ada gen kedua, Yang gen kedua, ketiga. yang kedua kan yang baterainya Yang lebih itu kecil. pas itu gen berapa? Sama di pertama. Oh, pertama juga. Berarti yang KTP-nya masih yang itu dong? Enggak, dia udah Kalau KTP? yang umum. Oh, udah umum. Nah, terus betul. Jadi kalau Kendalanya nih dari suspensi, pelek, ya yang setang, umum nih, yang kontir, umum. ya, Kalau umum lah ya. umum yang dikeluhkan sama semua pengguna motor listrik Iya. itu pasti shock breaker. Shock breaker ya, gue juga Ya. shock breaker pasti. Shock breaker itu depannya itu gue cuma apa ya, kemarin itu ganti oli ya. Sebenarnya Oli gue pengen gue pengen potong per itu, per Per shocknya, dalamnya per ya. dalamnya, jadi dipendekin. Iya, Nah, cuman itu waktu dia itu ternyata kuncinya beda, kunci L yang ada di bengkel waktu itu mentok di 10. Kunci atasnya, Kunci L-nya. kunci L atasnya untuk buat buka bawah, buka bawah. bawa ke bawah kan? buka atas, buka atas. Eh, Oh, emang beda ya? sedangkan dia 12. 12 itu buat? Jadi nggak umum. 12 itu Iya 12 kalau gede dia- lah gitu. Nah, gede. Jadi kalau beli satu set itu mentok di 10 CL. Sedangkan dia 12. Nah, itulah kendala. Mungkin ya harus beli sendiri itu kalau buat itu, karena gua masuk ke bengkel biasa dia nggak punya kan. Emang kalau bengkel biasa harusnya 20 doang ya? Iya, itu Kayak satu set, motor-motor biasa itu 10. satu set 10 gede dan itu jarang Oh. dipakai juga. Ya, kayak misalkan ya Beat lah gitu. Emang 10 juga semua? Enggak, NX bukan. Enggak mesti 10. Jadi kalau beli satu set, mentok tuh di 10, gitu. ya kan. Nah, si logo Oh, di ini sini 12. 12. Satu set itu dapatnya 10, tapi ini 12. Iya. Beda lagi dong hitungannya. harusnya karena itu nggak bisa dibuka. Akhirnya gue cuma ganti oli dan itu udah Oh, Udah bongkar cukup. lah. Itu shock breaker tuh. Nah, breaker. kalau stang depan, stangnya gimana tuh? Kalau gua kan dia komstir. Per depan juga iya sih. Komstir malah gue nggak ada keluhan. Komstir nggak ada. Nggak ada keluhan. Biasanya kalau motor listrik, biasanya kalau motor listrik tuh, biasanya kalau apa namanya, motor listrik kan komstir kan, Iya. berat apa gimana kan? Ini komstir gue nggak ada keluhan. Iya, gue juga shock juga gitu, duduk Nah. gitu kan. Komstir gue relatif nggak ada keluhan. Cuman yang pertama kali Ah. bermasalah itu malah
apa itu? Throttle-nya itu. Throttle-nya tuh tahu-tahu apa? Patah ya. Ada bagian yang patah. Enggak, misalnya engsel ya si itunya tag gitu patah. Jadi lu kagak main lah itu. Udah nggak main. Lu gas juga gak gitu. Nah, garansi ganti dan itu masuk garansi. Untungnya kalau Polytron itu kan ada mode darurat. Oh, yang dipencet ya? Itu ada lambang kunci itu ya. Kunci pas gitu. Darurat itu lu bisa pencet dan lu bisa jalan maksimal 30 kilo. Lu pencet gitu dong. Ya, jadi sambil lu pencet itu dan bisa sampai bengkel kan. Iya. Jadi lu nggak. Dan ini sekarang benar. Udah benar. Udah benar. Gitu. Nah, udah stang, gas, apalagi tuh? Jok, shock breaker belakang, mesin jok, gue sih nggak masalah karena pemakaian gue juga kan nggak terlalu ya nggak terlalu jauh-jauh ya. Paling sini stasiun ya, paling jauh ke Bogor dan Depok sini. Ya, Depok ke Bogor ke Jakarta berapa kilo tuh? 30 kilo ada nyampe? Iya, pulang balik 60 sekian lah ya, tapi kan tuh nggak setiap hari gitu. Nah, jarak pernah ditempuh berapa tuh paling jauh? Paling jauh waktu ke Bogor ke arah Ciamas itu ya. Buset, Ciamas. Oh iya, waktu itu Ciamas. Ciamas berapa kilo? Itu 30 something juga sih. Berangkat doang kan? Iya, pulangnya ngecas gak di sana? Enggak. Pulangnya berapa? 30 ya? 30 ya, pulang balik sama lah hitungannya. Kan kalau nggak salah Polytron kan, kalau ya dia kan ada mode 1, mode 2. Polytron itu ada mode D drive. D sama S ya? S Sport. Iya, sama S. Nah, itu mode apa aja tuh pas jalan? Kalau jalan gua mix ya. Jadi kalau mix tuh untuk nyalip. Dari gua harus nyalip dan gua harus butuh kenceng ya, gua pakai S. Habis itu gua D lagi. Oh, tapi emang Polytron. Dan itu kondisi bonceng. Istri. Boncengan. Iya. Mentok berapa tuh kalau misalnya di S? Pernah. Kalau di S untuk berdua. Berdua itu bisa sekitar 80 cukup lah motor listrik 80. Ya. Kalau ya dia 60 udah. Polytron cukup sih 80 ya kan. Enak lah gitu maksudnya. Tapi pasti lebih boros, ya kan? Pasti lebih boros, pasti nah, lebih. Ini kalau lo tadi tanya, apalagi sih? Nah, keluhan kedua, mungkin nih pengguna Polytron nih. Itu ban belakang kemakan sebelah. Kok bisa? Iya, ban belakang makan sebelah. Bannya jadi ban kemakan sebelahnya gitu. Iya. Habis sebelah doang, yang kiri enggak center dong. Kenapa? Bukan nggak center. Satu nih curiganya. Karena dia pakai rem cakram juga di belakang, kan mungkin makannya kan berat sebelah ke kanan, ya digigitnya kanan. Terus yang kedua faktornya itu shock breakernya. Kenapa tuh shock breaker? Shock breakernya pasti bermasalah itu, kaki-kaki ya. Oh, jadinya kayak nggak center lah gitu. Jadinya nggak balance mungkin. Makanlah sebelah itu. Dalam banget. Asa kanan tuh habis banget tuh. Iya, habis banget, dan kualitas bannya memang nggak standar gitu. Kayak motor-motor Jepang. Iya, motor Jepang. Ya kan? Gesrot nggak? Maksudnya gesrot atas, bawah, kanan, kiri gitu? Nggak, kalau gesrot sih nggak. Terus akhirnya gue beli aftermarket. Apa? Kayaba yang udah ganti? Udah ganti. Oh, udah ganti. Yang buat PCX 125. Sayangnya PCX 125, PCX 150. 125. PCX ada 125. Nggak, harusnya 125, gue beli 150. PCX pertama kali kan 125. Oh, versi awal. Iya. Versi awal. Iya. Ada ya? Ada. Oh, yang masih bulat yang kayak berarti di bawahnya Pak Edi. Iya. Nah, PCX 150. Ada yang kecil, masih ada yang jual. Enggak, kalau shock breaker itu susah. Iya, kayak dari 150 gue cari juga nggak ada akhirnya. Tapi mereka Kayaba lah pokoknya gitu. Ya kalau di bengkel-bengkel gitu. Bengkel-bengkel sekitar rumah gue nih, waktu itu nggak ketemu juga. Gue belilah Kayaba buat PCX 150. Muat. Ternyata pernya itu masih gede kan, masih lebar. Oh, lebar gitu diameternya. Jadi begitu dipasang, mentok sama ban. Iringan. Hah? Iringan. Oh, kena dis. Iya. Nah, posisinya emang per ini cakram gitu, jadi tek kena. Ganti lah itu. Sing ya, bisa ketemu sih. Oh iya, kena dong. Bukan setipis kertas itu kena ya. Jadi akhirnya gua paksa
si bengkel ini modif lah. Jadi Diapain? gue cuman ngambil hidroliknya aja tuh yang tuh ya. Oh iya, dalamnya pernya gue pakai yang lama. Oh, ini Polytron. Nah, itu gue buang itu Oh, PVC. Gue pasang lagi. Nah, itulah akhirnya jadi air enak. Ya, jadi enak. Karena mungkin udah ini kali ya, yang udah kayak gitu ya, aftermarketnya bagus gitu ya. Jadinya yang diambil walaupun pernya kan ya sekedar per gitu, nempel-nempel gitu doang kan. Yang lebih bagus itunya. Itu sok. Belakang. Kemakan karena ban. Mungkin teman-teman juga ada yang kena tuh kayak gitu juga. Makan karena sok. Jadi itulah. Kalau yang penasaran ya itu shock breaker. Gue compare sama motor teman gue. Ini mungkin masalah QC ya, quality control. Dari awal gue beli tuh, kan lu nyobain juga motor? Iya, pernah nyobain. Iya, belakang ya, yang udah duduk-duduk gitu. Itu sampai gue ulik ya. Ini apa sih? Gue cek nih standarnya, gue cek. Iya, yang dipakai. Kalau nggak salah bapak itu Pak Is tuh pernah dikasih bantalan gitu di behel-behelnya kan. Bunyi gubrak, ih kenapa ya? Semua gue kasih bantalan tuh ya. Iya. Baut segala macam, bawah jok gue kasih bantalan itu. Masih bunyi. Itu karena apa ternyata? Nah, ternyata pernah kejadian motor gue ini mogok. Apa mogok itu begitu dibuka, jadi gue telepon Polytron. Waktu itu kondisinya motor gue dipakai kuliah sama anak di UI situ. Dekat lah berarti. Berapa kilo tuh? Sekitar 10 kiloan. 10 kan deket dong, 10 kilo lah. Bengkelnya datang, ya kan, montirnya datang ke situ, dia cek semua ECU-nya goyang. Ternyata itu yang bikin ECU-nya yang goyang. Itu yang bikin bunyi. Jadi pegangan ECU ternyata baut-bautnya lepas. Buset, ngeri amat. Nah, dia nyalahin gue kan. Gue pikir ya gue pernah bongkar gara-gara ngasih bantalan itu kan. Oh ya, posisinya di jok, di bawah jok. Tapi gue nggak pernah bongkar ECU. Oh, jadi posisi jok di dalamnya itu ada ECU. Iya, gue nggak pernah nyolek. Ketika akhirnya digantilah itu ya, karena itu masuk garansi, diganti ECU dan dipasang dengan baik, hilang itu bunyinya. Artinya dari pertama beli berarti ngonggar tuh. Iya, itu masalah QC. Bapak pernah nggak kalau itu? Sekarang bunyi gubrak. Tapi kayaknya bukan itu ya, shock breaker itu. Berarti ada dua kemungkinan. shock komstil. Depan atau belakang bunyinya? Oh, depan. Oh iya, itu berarti shock. Ya maksudnya gini, berarti ada dua kemungkinan antara ECU atau shock belakang. Ya untuk gubruk enggak, itu ya. ECU Kalau punya gue murni ECU itu. Berarti karena itu sampai akhirnya ECU-nya rusak karena kan goyang dia. Iya, ECU berarti. ECU. Ngeri amat. Sampai gua ganjel baterai ya, gue pikir itu baterai. Iya kan waktu itu pernah ya. Gue kasih ternyata enggak, potongan sendal jepit kanan kiri tengah gitu ya. Biar rapat, biar rigid lah. Masih bunyi. Nah itulah akhirnya pas ECU-nya bermasalah. Controller lah dibilangnya ya. Controller lah ya. Berarti kontrolnya kecabut tuh. Kalau controller kan nggak terlalu. Kalau ini kan ECU kita ngomong karena gitu kompleks ya. Iya benar. Kompleks karena ini lo bisa cek motor lo ada di mana segala macam ada segala GPS segala macam. Iya, ada GPS. Jadi emang kalau motor Yade itu kan cuman baterai, controller, dinamo udah gitu doang kan. Kalau Polytron tuh yang gue tahu ada GPS-nya, bisa ngeliat di HP. Jadi banyak komponen-komponen lain dah yang nyambung tuh untuk semua. Yang jadi pasti kompleks di situ gitu. lo pasti ada SIM card-nya. Iya, jadi karena untuk bisa tahu lo motor ada di mana kan ada datanya. Iya, itu karena bisa bayar per bulannya internet. Itu. Nah, itu. Berarti ECU-nya dibongkar, diganti, apa dikencengin doang? Diganti akhirnya? Diganti, rusak. Iya, karena gebrak-gebrak. Itu stall tiba-tiba mati. Enggak, jadi dia mati hidup gitu. Oh, jadi kayak longgar. Jalan. Nanti lagi enak-enak jalan, kenapa tuh? Gurak, mati. Berarti bener kayak ECU. Kelepas lah tiba-tiba hilang tenaga. Speedometer mati nggak waktu itu? Speedometer maksudnya pas copot tuh mati terus nyala lagi. Oh, mati. Berarti ngeri juga ya QC-nya sampai segitu ngerinya gitu ya. Iya, karena kalau ECU kan memang tempatnya juga harus yang memang benar-benar terlindungi. Wah, ini Polytron sedenger nih ECU nih dibanding lagi jalan. Nah, kalau itu sih murni kasusnya nggak banyak. Iya. Ya, itu tadi yang gue bilang mungkin di
QC-nya QC-nya satu lolos nih, benar. dan itu kena gue. Oh ya, parah ini gen pertama nih ya, ini ya pokoknya alhamdulillahnya udah ditangani lah dengan baik lah ya. Udah. Maksudnya ditelepon datang langsung gitu ya, pelayanannya oke lah gitu ya. Nah, udah gitu ECU, dinamo segala macam, baterai health dari pertama beli Agustus sampai sekarang udah 10 bulan gimana kan? Kalau nggak salah bisa kelihatan nggak kan ada aplikasi segala Kalau macam. baterai health di aplikasi, gue masih 100% ya, masih 100%. 100%. Oke. Tapi gue ngerasain sih, udah mulai rada-rada turun ya. Maksudnya masih biasanya misalnya 1% untuk 1 kilometer, Iya. kok gue rasa-rasa udah mulai kurang. Nggak bisa sarjana kan kalau nggak salah berapa ya? Kalau range-nya di klaimnya tuh 100. Klaimnya kan 130, 130. tapi yang gue rasain maksimal tuh di 100 kilometer. kilometer. Ya kan kalau Berarti 100 1% kilometer lah gitu hitungannya ya. paling enak gampang. Iya, ngitungnya paling gampang gitu. hitungnya gitu ya. Ya. Jadi nggak bener-bener 100 km, 130 km lah gitu. Ya, nah kalau 130 meter kan ada catatan-catatan tuh, Ya. biar bisa mentok di situ Sama ya. ya dia juga ya bisa begitu. Misalnya lo harus pakai drive, mode drive aja. Drive, Terus kontur jalannya juga yang datar gitu kan. Ya, turunan. Ya gitu gitu gitulah. Tapi makanya gue bisa jamin lo bisa sampai 100 kilo. Dan itu sih udah cukup lah. Cukup lah dengan kecepatan segitu, bisa mode speednya juga kenceng ya maksudnya. Speednya ya kalau lo sendirian ya bisa sampai 90 sekian. Iya, cukup Iri, lah kalau kenceng banget iri, itu. kenceng, emang kenceng sih. Dinamonya juga lumayan itu ya, berapa 3000 watt ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, dinamo sekarang ada keluhan nggak sampai sekarang? dinamo siapa? Nggak ada, berarti nggak ngeri dong sebenarnya. Cuman ibaratnya QC-nya. Justru gue gini, gue berani kasih rekomendasi ke temen-temen karena kan gue udah ngerasain rekomendasi duluan, nih teman-teman Polytron nih. gitu. Pertama dari baterai tadi terus Ya. segala macam. Ya memang kalau peritilan kita sih masih banyak catatan ya, yang tadi tuh ya, Ya. mereka dan segala macam. Ya itu. Ya tapi dari segi misalnya nih security, dia kan udah dilengkapi sama GPS tadi. Ya itu GPS tuh lumayan Ya itu. kan, lo bisa cek nih motor ada di mana. Dan Jadi itu kan, udah nggak ini ya Pak ya, maksudnya 200.000 udah sekalian security. udah lo nggak bayar layanan lagi. segala Biasanya kan macam. ada tuh beli jual putus tapi nanti aplikasinya lu bayar gitu kan. Ada enggak, kan kayak kita gitu. udah termasuk sewa baterai. Udah sama sewa baterai, jadi terus tuh aplikasi dapat, baterai dapat, Ya, kayak gitu lo dapat. bisa cek kondisi motor ya. Ada dashboardnya juga di handphone itu. Iya. Oh. Misalnya dia overheat nggak pas Oh, lo ketahuan pakai. nih berarti harus Ketahuan ya, ada. ya. Gitu ada indikator overheat, terus ada baterai health ya kan, sampai persenan ya itu. Iyalah, Jarak baterai. posisi motornya juga. ya. Jadi kalau lo punya anak Iya. udah mulai minta Iya, motor mau ya mulai kan, buat mau sekolah keliling-keliling segala macam. mana-mana gitu. Ya. Nah ini lo beli ini. Tuh buat teman-teman Itu tuh. lo bisa lo pantau anak lo. Iya. Ah. Pinjem motor, iya Kamu di mana? boleh. Sekolah, nggak taunya ada di. di mana lah gitu ya. Ah. Motornya tuh ketahuan. Jadi motor mati, baterai mati tetap bisa. Dia kalau misalnya gini, lo harus pakai, lo parkir, Ah. motor mati. Motor mati. Berarti kan ada GPS-nya lokasi nyala. terakhir di situ. Nah, itu oh lokasi itu terakhir. titik. Oh jangan boleh tahu terus. Oh, tapi kalau matiin MCB mati kali. Ya? Mati Tapi total. posisi terakhir. Ya. Tek, hilang. Tapi kalau lo cuman mati mesin, dia masih hidup. Oh iya benar. Gitu. Posisi Dia terakhir lah itu kan ya, posisi parkir gitu ya. Posisi parkir ada di sini. Hidup. Berarti lumayan tuh security-nya kalau misalnya teman-teman minjemin motor ke temen gitu ya kan. Terus tiba-tiba temennya, gue mau ke misalkan kemana? Ya gue mau ke tempat A deh, tiba-tiba ke tempat B jauh. Nah, bisa matiin nggak itu dari jauh? Biasanya Ya itu mah Polytron yang punya Oh iya, otoritasnya. benar-benar. Misalnya gua nggak bayar nih ya. Mungkin nih. Oh gua- iya gua iya kan belum iya, pernah- kemungkinan gua jadi lah ya. lupa atau sengaja gitu. Gua nggak bayarnya bulan ini. Mungkin, tapi dia mungkin pasti konfirmasi dulu. Pak, Oh ini- ada notifnya lah itu gitu ya. Mungkin next ke situ. Ah. Gitu. Dan itulah kenapa skema jualnya bisa Bagus lah, best kalau menurut gue itu selling lebih lah. paling worth it ya. Skema jualnya lu bisa dapat layanan itu juga ya. Dan Polytron juga nggak was-was karena dia bisa pantau Iya, barangnya ada di pantau barangnya di mana. mana, iya. Ya kan? Kan ada juga yang pakai swap.
Hah, Polytron ada pakai? Nah, maksudnya Oh iya pakai motor swap, lain. motor lain pakai Ya, swap kan ya. repot gitu. Iya benar Dan sih. lu tetap harus bayar per kilometer. Iya juga kan. benar iya. Dia sewa tapi lu bayar Per kilometer. per kilometer. Baterainya juga di mana-mana adanya tapi ya gitu ya. Begitu lu butuh ternyata Iya. baterainya kosong Baterai semua kosong misalnya. Iya susah tuh. Ada titik mana lagi sibuk di situ, baterainya lowbat semua gitu kan. Ambil coba tuh drop, ya susah. Nah nunggu dulu. Berarti sebenarnya Polytron nggak ngeri-ngeri amat dong. Justru nih, gue pernah juga pengalaman waktu gue ke Bogor waktu itu. Gue pernah nganter sesuatu, gue harus nganter sesuatu Bogor. waktu puasa kemarin tuh. Harus sampai nih barang. Dan adanya tuh di daerah Sivor Bogor sana tuh. Sivor tuh daerah mana? Daerah Maga ke kanan tuh. Oh iya, sono lagi lah Ya. pokoknya. Berapa jaraknya dari sini? Dari sini. Dari sini dari GDC. Terus gue tengah jalan nih di daerah Cibinong, apa tuh yang sebelum perumahan lu yang dulu. Tajur Halang, apa Cibinong, Sukahati, Keradenan. Keradenan daerah situlah. Hujan gede banget. Hujan gede dan lama. Jadi dari setengah 6 sampai maghrib dan gua buka puasa di situ. Akhirnya gua paksain karena ini barang harus sampai. Setengah 7 gua start lagi dan dalam kondisi jalanan banjir tuh, banjir ya. Banjir, gua juga cuman pakai mantel satu, jadi istri ya, basah lah gitu. Ya basah-basahan lah udah kelabas deh, udah. Gua udah pasrah aja. Asli artinya gini. Lo mau banjir mau apa gue harus tetap nganterin barang. Iya. Jadi gue udah tos-tosan aja nih. Nanti di tengah jalan dia mati kena air, gue juga kan nggak pernah tahu nih. Yang tes lah ceritanya gini. Gue paksain lah itu dan itu satu ya sampai dek lah. Banjir masuk. Itu. Berarti kolom pendek baterai di bawah tenggelam dong. Nah di daerah dari Bogor juga tuh, udah masuk Bogor ya, udah masuk Bogor. Banjir lah tuh sepanjang jalan. Itu banyak motor-motor metik biasa udah habis, udah nggak takut lah ibaratnya. Bukan soal takut, udah banyak yang mogok. Motor bebek mogok, motor Vario mogok, segala macam mogok. Ya gua terpaksa kan, gua jalan. Udah kewajiban ya kan, ngelewatin mau nggak mau. Sekalian ngetes. Aman. Pulang balik aman. Tenggelam, baterai masuk, aman tuh. Dinamo berarti tenggelam juga di belakang kan, dinamonya nyala kan. Berarti aman juga. Aman. Jadi gue sempat was-was dan akhirnya tugas selesai gitu. Sampai nyampe hujan-hujanan, berarti motornya juga masih sehat sampai sekarang. Ya kan udah 10 bulan kena banjir, baterai udah pernah tenggelam berarti ya. Nah, berarti nggak ada yang mengerikan dong sama Polytron. Maksudnya buat teman-teman juga. Kalau catatan kecil, gua rasa semua motor listrik banyak PR juga. Iya sih, pasti. Nextnya mungkin begini. Kalau untuk peritilan ya, yang misalnya kayak footstep nanti atau throttle segala macam yang bisa diproduksi di sini, mending produksi di sini. Cari mitra ya kan, yang lo bisa nentuin kualitas kan, mau lo yang gimana segala macam. Karena mungkin TKDN akan naik terus nih presentasi TKDN. Oh sekarang berapa sih ketentuan dari pemerintah? 40% mungkin tahun depan dinaikin jadi 50 atau 60 gitu ya. Nah itu tuh bisa jadi catatan buat teman-teman juga buat perusahaan-perusahaan mana yang mau masuk motornya gitu kan. TKDN-in lah biar dapat juga subsidi dari pemerintah. Jadi orang tuh seneng gitu dengan harganya gitu. Jadi, terus ya. Lihat lu Pak, kalau misalnya itu modelnya emang Polytron mudah diterima sih sama orang Indonesia gitu. Jadi kayak NMAX PCX lah ya kan, mudah diterima. Jadi model-modelnya kayak gitu tuh yang sebenarnya yang bisa jadi apa makanan orang Indonesia ya. Jadi seleranya orang Indonesia lah gitu. Maksudnya kalau ya ada ya kayak gua gini kan, apa ya masih kayak gimana? Nggak gampang diterima gitu. Kalau Polytron kan, ini pakai motor PCX, ini pakai NMAX gitu modelannya pas gitu. Mungkin itu seleranya, best selling lah gitu. Maxi ya Yamaha Maxi. Kalau PCX tuh nggak tahu, atau Honda atau apa gue nggak tahu lah. Nah itulah. Berarti udah ya nggak ada yang merikan lagi selain itu dan selama 10 bulan. Itu yang paling intinya lah gitu ya. Intinya tuh itu. Jadi terus gue kan juga beli satu lagi nih United. Oh iya United ntar cobain tuh. United ntar kita bikin juga nih. Gue juga belum
Dari awal beli sampai sekarang belum pernah cerita juga kan, Bapak kan belum pernah cerita tuh. MX 1200. MX 1200 United nih, fotonya nih. Harganya 8 juta subsidi. 8 juta setengah. Kan waktu itu 9 apa 8 sih? Enggak, 8 setengah. 8 setengah. Nah, 86 lah. 86 ya, kayak pasir 86 subsidi. Kalau lo harga Bogor, beda tuh memang 9 sekian. Oh 9 sekian, karena KTP Depok jadinya 8. Ya, tinggal di Depok dong. Gue nggak beli Bogor tapi karena di sini nggak ada ya itu, tapi KTP Depok. Ya kemarin juga orang United udah nelpon cari tempat dong sini di Depok. Oh gitu. Belum ada. Wah, orang United juga harus denger nih kan. Udah minta cariin tempat ruko. Pengennya ruko jadi salesnya doang gitu. Iya. Nah ini nih kita cerita gitulah nantilah kalau itu Polytron dulu. Berarti ibaratnya Polytron Fox R sama sekali ya masalahnya cuma itu ya, shock breaker depan ya begitu yang dipotong segala macam, terus throttle mungkin ya sebenarnya masalah QC sih ya. Ya bukan masalah yang si motornya tuh yang ya sebenarnya motor juga kalau berat gitu. Banget enggak sih, gue nggak pernah sampai misalnya overheat, nggak pernah tuh. Overheat baterai dan lo dinamo harus ya diistirahatin motor, mungkin karena pemakaiannya juga nggak terlalu ekstrim. Gitu. Belum pernah tanya-tanjakan gitu ya? Ya tanjakan biasa aja, nggak yang ke misalnya ada juga yang nyoba sampai tanjakan ekstrim. Nggak kayak gitulah. Jadi tanjakan di sini biasa aja. Nah, nggak ngeri ini pemilik 10 bulan berarti awet ya. Hitungan awet ya, berarti nggak ada ya, maksudnya kendala-kendala awal ya, cuman yang sebenarnya itu dibilangnya minor sih ya, tapi ditangani oleh si Polytron part yang terakhir gue ganti tahu apa tuh? Kampas rem. Kampas rem itu kenapa tuh kampas rem? Pemakaian wajar, gue juga habis beberapa bulan ya kan. Iya 10 bulan. Kampas remnya Polytron ada? Polytronnya ada maksudnya kampas. Nah ini lanjut lagi nih. Ini catatan buat Polytron. Kalau lu komplain kemana-mana, hal yang terkait di luar kelistrikan, baru kan pasti bisa mengarahkan bawa aja ke bengkel biasa. Karena gini loh, service centernya si Polytron tidak didesain untuk menangani semua keluhan, apalagi yang terkait mekanikal. Tapi kalau kelistrikan bisa Polytron jagonya karena Polytron kita makanya elektronik Polytron. Terus bengkel biasa belum tentu bisa nanganin kelistrikan. Jadi lu tetap bingung. Ada dilema lah jadinya. Ada sekarang memang bengkel-bengkel yang kurus motor listrik kan. Udah ada. Di Depok juga ada. Di Depok juga ada beberapa ada ya. Cuman belum tentu ada spare part. Nah untungnya ini kampas rem tadi berarti pakai apa? Polytron sendiri atau? Enggak, gua pakai substitusi lah, pakai apa itu? Super X 125. Super X 125. Tapi yang bukan injeksi. Yang lama. Yang karbu. Yang karbu. Yang beda. Modelnya sama, cuman kalau yang injection beda ininya, kampas remnya. Kampas rem beda. Bentuknya gitu, secara bentuk sama kampas rem yang injeksi sama yang karbu beda. Kalau dibandingin sama Polytron yang 125 ini, sebenarnya kalau yang punyanya Vario tuh ada lubang buat masuk. Iya, buat masuk ngegigit si cakramnya. Bukan, jadi ada tambahan apa ya, kayak iya, bukan. Jadi kayak lubang lebih yang lo bisa buat nyangkut di baut gitu loh. Iya. Nah, sementara kalau punyanya Polytron itu nggak ada. Jadi lo bisa potong atau lo biarin aja. Karena kalau lo biarin aja sebenarnya juga pas sama lubang bautnya si Polytron. Jadi kalau gua pilihannya pasang aja gitu. Nggak gua apa-apain. Nggak diapa-apain. Gitu. Yang pakai Supra X 125. Supra X 125 berarti substitusi itu ya. Berarti per juga nggak ada substitusi segala macam. Ya, kalau per ya yang penting ini kan ban lebar, terus lu ada cakram. Ring berapa sih bannya? Bannya ring 13. NMAX dong. Ya. NMAX 13, PCX 14 kalau nggak salah. NMAX dong. Banyak PCX yang baru beda. 13-14. 13-14. Berarti NMAX lah, NMAX PCX lah ya. Gampang dong berarti nyalinya. 130/70. Nah, untuk ganti ban gimana? Di Polytron waktu itu sama, dia juga nyerah.
Jadi dia mau bawa aja ke bengkel biasa gitu kan? Emang bisa bengkel biasa? Maksudnya Bisa, cabut gitu? kan kita yang ngarahin. Itu kan kalau bapak ngerti, kalau orang-orang nggak ngerti gimana ya? Sebenarnya memang yang paling beda ya adalah colokan dinamo. bukan, dia kan asnya itu nggak bisa dicopot. Itu udah jadi satu kan sama. Oh iya, iya kan? Iya, satu ke depan. Nah, makanya dia ada anting-antingnya tuh. Jadi bosnya kan gede banget nih. Ya, Ya kan, kanan kiri itu lubang gitu gede banget. Nah Nah itu ada ringnya juga gede. Oh, ring ini biar ring bikin buat masuk gitu. center Center si as. Oh, center asnya itu langsung. Iya, Jadi tinggal seret, buka gitu. Bukanya lu ke bawah gitu loh. Jadi nggak bisa buka asnya. Nggak bisa buka asnya. Nggak bisa. Oh, bisa plok jatuh gitu. Ya, ntar tinggal lo geser, udah. Nah, kabel itu kan kagak kita buka. Oh, jadi cuma nyangkut aja gitu. Iya. Apanya? Maksudnya pas dibuka masih bisa ya buat gesernya ruang lah. masih lumayan. Cuman memang agak ribet. Awal-awal pasti montirnya akan Iya baca dulu ini kok sistem kuncinya begini ya. Iya dong, pasti gitu dong. Karena kalau motor konvensional kan udah aslinya juga bisa Iya, kan, bisa, ya, AC tarik copot, udah. Oh, ini kan enggak, Karena aslinya ban langsung nyatu dari mesin sama ban udah di situ gitu kan. Takutnya ada kabel-kabel apa kecopot gitu kan. Ya jadi mekanik yang Pak, ya aduh copot Pak gitu kan. Berarti tapi nggak ada masalah tuh ya? Enggak, itu enggak masalah. Tapi mekaniknya mau. Motor biasa mau. Kebetulan dulu bekas montir gua juga. Oh, kenal lah. Nah, ini bagi yang nggak kenal bingung berarti. Iya, gua pernah punya bengkel dulu. Di Polytron berarti ganti ban dia mau nggak? Nggak bisa, bukan nggak mau. Oh iya, karena mechanical tadi ya, dia bisanya pokoknya terkait electrical. mechanical, mungkin dia akan pikirin nextnya ya. Nah, kalau sekarang dia belum bisa handle itu. Lu mau ganti ban, mau ganti kampas, pasti dilempar ke bengkel biasa aja gitu. Ya gua ngerti sih, karena kan dia elektronik. Polytron beranjak dari perusahaan elektronik gitu. Bukan perusahaan motor, Ya, otomotif, elektronik, terus mumpung motor listrik, elektronik juga, tapi ada motornya, ya bingung jadinya kan. Tengah. Mungkin nanti ada lah orang-orang yang spesial nanganin itu di Polytron ya. Pasti. Ya, yang gue seneng juga kan Polytron sekarang udah bikin fast charging. Fast charging di tempat Polytronnya di Polytron dan itu gratis itu enggak? Ya. Anak lu berapa jam kalau fast charging di sana? Gue nggak pernah nyoba, anak gue yang pernah nyoba. Sejam kali ya ada ya? Sejam 2 jam nih. Lumayan dong. Kalau ya ada belum ada sih. Ya. Nah berarti nggak ada nih ya, itu doang ya. Polytron tuh nggak mengerikan yang di pikiran mungkin. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngambil Polytron tuh jadinya nggak ragu gitu. Maksudnya karena best selling jadinya banyak dibeli, karena mungkin harganya juga terjangkau kan 13.500.000 ya. Ya. Sewa baterai yang 200.000 per bulan, modelnya juga model yang masih gampang diterima sama seleranya orang Indonesia gitu kan, jadinya banyak. Nah ini 10 bulan orang curhatan 10 bulan gitu kan orang make Polytron temen gua ini, berarti ya itu aja masalahnya, masalah minor yang sebenarnya motor bensin juga ada gitu kan. Bahkan motor-motor yang Jepangan juga pasti ada yang kayak gitu juga kan, banyak ya, kayak kemarin Rangka lah ibaratnya kayak gitu kan, Rangka yang nggak semengerikan itu berarti kan Pak. Wah itu berarti nggak mengerikan kan, masih worth it menurut gue sih. Nyamannya kalau lo bisa, ya ada beberapa yang lo harus ganti ya gantilah kalau lo mau nyaman ya. Keper lo pikirin, ban belakang. Nah lu juga ya dia lu sama sih, keras juga. Iya, masalah umum gitu. Iya bener, berarti semua ya motor karena gini loh ada kayak gitu ini juga. Ini kan motor datang dari Cina. Iya. Betul kan? Betul ya. Cina, dia juga Cina, benar. Dari Cina. Di Cina itu nggak punya brand-brand otomotif yang terkenal lah, sehingga nggak bisa. Ya mereka nggak ada. Bukan di motor ya maksudnya, bukan di mobil nih. Iya. Kalau mobil kan mobilnya udah banyak kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan otomotif. Iya. Yang gede-gede kan. Nah kalau kita motor ini, ya makanya begitu milih part-part yang ini nggak sesuai sama yang ininya ya. Ya kalau kita biasa pakai Jepang kok jauh banget. Iya. Ya, breaker. Nah, itu ada aftermarketnya lah juga ya sama ya. Nah berarti ya. Kalau gue sih mendingan itu serahin aja ke perusahaan lokal
Yang kayak gitu-gitu ya. Iya, aftermarketin. Karena belum ada sampai sekarang kan. Betul. Nggak ngeri, berarti masih gimana ya, masih bisa ditangani lah Polytron ini kan di Indonesia gitu. Catatan buat Polytron. Iya, catatan buat Polytron itu. Ajak perusahaan-perusahaan UMKM lah ya. Nggak UMKM lah, banyak kita yang udah gede-gede. Udah ada ya? Iya. Distributor yang bikin sok. Iya. Polytron. Karena Polytron udah mulai banyak banget sekarang di jalan, jadi ojol gitu segala macem kan pakai Polytron. Kalau mau mendingan pakai yang Astra, kan ada kayak batu. Itu kayak Iya kan? Ya, kayak batu. Atau yang Federal juga. Federal tuh, iya Federal. Aspira ada, iya benar-benar. Gue rasa lebih better. Iya, fast moving parts-nya lah ya kan. Tuh lumayan tuh. Udah tinggal pakai brand Polytron ya. Iya, branding. Gua rasa pasti kualitasnya lebih better gitu. Nggak ada lagi nih, udah nih gitu doang. Tidak aja. Tuh nggak ada lagi, berarti Polytron tidak semengerikan itu ya berarti ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan ada yang keluhan sama Polytron sama kayak Pak Iskandar, coba komen di bawah. Cara kita diskusi lah di bawah gimana teman-teman juga yang punya pakai Polytron, apalagi Pak Is ini ibaratnya udah 10 bulan ya, udah lumayan lama lah memakai motor listrik Polytron Fox R. Apalagi sekarang ada yang Polytron Fox S ya, yang baru lagi tuh ya. Yeah. Mungkin itu udah keluhan-keluhan itu udah dibenarkan lah sama dari Polytron Fox R sekarang ke Polytron Fox S. Ya gitu dulu ya Pak ya, berarti nggak ada lagi ya. Oke, sip. Thank you Pak Is Iskandar udah mau diajak ngobrol ya. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.